Mugi-mugi amal ibadah babang sami sama kikat nampi wonten ing ngarsa Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman panjenengan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Skam PMT pada saejengipun semoga ada. Sallu sunnatal Idul Fitri raka'ataini jami'an rahimakumullah. Samina wa ta'ala. Sawu sufufakum fa inna tasbiyatas sufuf min tamamis shalah. Monggo dipun lurusaken safipun dipun rapetaken. Saf ingkang ngajeng tasih kosong dipun isi rumiyin. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahmah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pinisepuh, para pepunden, para bapak lan ibu, sedherek-sedherek sedaya, jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah rahimakumullah. Puji lan syukur kagem Allah Subhanahu wa taala awit sedaya kanugrahanipun. Salam lan selawat kagem baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awit sedaya tuntunan dan risalahipun. Kita saged nindai gesang menika kanthi sae, insyaallah kanthi leres lan mugi-mugi minjang kita kelebet perangan golongan tiang-tiang ingkang badhe pikantuk syafaatipun. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai khatib berwasiat pada diri saya sendiri dan juga pada Bapak Ibu sekalian, mari senantiasa tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadi orang yang pandai bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, menunaikan segala perintah sesuai dengan kemampuan kita dan menghindari larangan tanpa kompromi. Itulah penjelasan haqqa tuqatih menurut Imam Ibnu Katsir. Hadirin rahimakumullah. Kaum muslimin hari ini memperoleh kemenangan dan juga sekaligus kebahagiaan karena telah menyelesaikan puasa selama 1 bulan. Baik 29 maupun 30 hari, dua-duanya dihitung berpuasa 1 bulan. Dan bagi orang yang berpuasa ini oleh Allah diberi 2 kebahagiaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Pertama, kebahagiaan ketika berbuka, maka Idul Fitr berarti kembali berbuka.
Si saat berbuka dia akan merasakan kebahagiaan karena sudah melalui proses menahan selama 1 hari atau 1 bulan. Karena puasa as-saum al-imsak anisyai wa tarkulahu. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu dan menghindarinya. Maka setelah melalui proses menahan dan menghindari, secara hukum alamiah seseorang itu akan memperoleh kebahagiaan. Ketika yang tadi harus ditahan dan harus dihindari, itu sudah diperbolehkan kembali. Seperti halnya anak kita minta sesuatu pada kita, kita suruh 1 bulan nunggu. Nanti begitu sampai waktunya 1 bulan, begitu bahagia anak kita itu. Kebahagiaan kedua adalah ketika liqa'i rabbih, ketika dia berjumpa dengan Robnya. Dan berjumpa dengan Robnya adalah kebahagiaan puncak, kebahagiaan paling sempurna ketika di akhirat. Orang masuk surga sudah bahagia, tapi tidak semua orang masuk surga. Di surga bisa melihat wajah Allah. Hanya orang-orang tertentu saja, khususnya orang-orang yang berpuasa dengan iman dan wahtisaban, itulah yang akan diizinkan oleh Allah melihat wajah Allah langsung. Dan itulah kebahagiaan utama. Bisa kita bayangkan kita datang di pesta perkawinan yang amat bahagia dan mewah, tapi kita belum tentu bisa ketemu dengan tuan rumah karena pestanya sangat besar. Allah izinkan khusus orang-orang berpuasa mengikuti pesta kebahagiaan di akhirat, di surga, sekaligus bisa berjumpa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nadirah. Wajah-wajah orang-orang mukmin yang berpuasa di hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Maka dia bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Selamat kepada Bapak Ibu yang kemarin sudah menyelesaikan ibadah puasanya dengan imanan wahtisaban. 2. Idul Fitri adalah simbol kemenangan umat Islam. Ada kemenangan spiritual, ada kemenangan emosional, dan ada kemenangan intelektual. Kita memperoleh kemenangan jiwa, kita memperoleh kemenangan spiritual. Kenapa? Karena sudah sebulan berlatih mensucikan diri, mensucikan jiwa untuk berpuasa dan sholat malam. Allah melalui nabinya katakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 2 hadis yang berurutan di kitab hadis Imam Al-Bukhari. Siapa yang siangnya dia berpuasa dan malamnya dia sholat malam karena iman dan mengharap ridho Allah saja, hatinya suci hanya untuk mengharap ridho Allah saja, maka dia akan ampuni dosa-dosanya. Maka selama sebulan dia berlatih untuk mensucikan jiwa, mensucikan niat. Maka di hari Idul Fitri dia telah menang. Dia telah memperoleh kemenangan spiritual, kemenangan jiwa. Dan orang-orang seperti ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Asy-Syam ayat 9 dan 10. Qad aflaha man zakkaha. Sebaliknya juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan wa qad khaba man dasyaha. Artinya sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengkotorinya. Maka menanglah kaum muslimin karena sudah berani dan berhasil mensucikan jiwanya. Berlatih sebulan mensucikan niatnya, mensucikan jiwanya. 2. Peroleh kemenangan emosional. Kenapa? Karena tadi yang saya katakan, puasa as-saum al-imsak anisyai wa tarkulahu. Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu dan menghindarinya. Maka puasa adalah menahan diri dari nafsu, anggota badannya, perut dan alat kelaminnya sehari penuh sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim dan Hafiz Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan, puasa secara bahasa mengandung pengertian al-imsak, menahan.
Menahan apa? Menahan diri dari hawa nafsunya. Besi itu kuat dan keras, tapi besi itu kalah dengan api. Dihancurkan oleh api dengan suhu di atas 1000 derajat. Api sekuat-kuatnya api kalah dengan air. Bisa mati api itu dengan datangnya air. Air kalau besar luar biasa bisa memporak-pandakan apa saja. Tapi air yang sangat kuat itu dia kalah dengan teriknya matahari. Dia panaskan menjadi uap, akhirnya menjadi mendung awan di atas. Awan itu begitu kuat dan kental karena viskositasnya tinggi, bisa menghalangi pesawat terbang. Tapi sekuat-kuatnya awan kalah dengan gunung. Dia hantam gunung, hancur semua awan itu. Gunung kuat, sekuat-kuatnya gunung kalah dengan manusia. Di bulldozer, dihancurkan, dibuat terowongan oleh manusia. Tapi sekuat-kuatnya manusia yang mampu mengalahkan gunung, dia bisa kalah karena hawa nafsunya sendiri. Maka Nabi mengatakan, afdolul jihad ayujahadar rajulu nafsaha wa hawahu. Artinya bahwa jihad yang paling utama adalah jihad untuk melawan dirinya dan hawa nafsunya. Ada hadis Nabi yang menguatkan ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laisas sadidu bis-sur'ati innama syadidul yamlik. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat atau berkelahi. Sungguh orang yang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya ketika sedang marah. Karena mayoritas orang marah tidak bisa mengendalikan dirinya. Dan kita berpuasa 1 bulan diajari untuk itu tidak hanya teoritis, tapi diajari praktek selama sebulan untuk mengendalikan diri kita sendiri. 3. Kemenangan intelektual. Hadirin sekalian, kata Nabi, orang cerdas itu bukan orang yang ahli matematika, ahli fisika, ahli biologi. Tapi orang cerdas itu adalah orang yang selalu memikirkan kematian dan mempersiapkannya dengan baik, karena kematian bisa datang kapan saja. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, akan mendapati kamu. Kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Maka Nabi kemudian bersabda kembali, yang bunyinya adalah afdhul mu'minina ahsanuhum khuluqan wa yasuhum aktsaruhum limauti dzikrah wa ahsanuhum lahusti'dadan ulaika al-aqyas. Artinya orang yang paling utama, yang paling baik maksudnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi teruskan, dan orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik dalam mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Dan selama bulan Ramadan kita banyak diingatkan oleh para ustadz kita tentang kematian itu. Dan insya Allah kita menjadi bagian dari orang-orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapnya dengan baik, maka tidak akan jatuh terlalu dalam ke dalam mencintai dunia. Taruh dunia di tangan, bukan di hati. Karena kalau di hati nanti diambil oleh orang lain atau diambil kembali oleh Allah, begitu dalam kecewanya. Tapi begitu harta kita taruh di tangan saja, maka lepas dari tangan kita tidak akan begitu kecewa, karena kita pahami hakikat rezeki harta semua milik Allah Subhanahu wa taala, titipan saja dari Allah Subhanahu wa taala. 3. Kemenangan ketiga, hadirin sekalian, terakhir. Kemenangan umat Islam di Hari Raya Idul Fitri ini adalah simbol kejayaan Islam. Maka jadilah kita umat Islam yang kuat, bukan umat Islam yang lemah, sehingga diumbang-ambingkan oleh yang kuat
laksana buih di lautan. Kita ingat kurang lebih 500 tahun, sejak tahun 750 Masehi sampai 1258, Islam ini memimpin dunia. Yang wilayahnya timur mulai dari wilayah China, Persia, Iran, Irak. Tengah adalah Mesir, ke bawah termasuk Saudi Arabia. Barat itu Eropa, pusatnya di Andalusia. Itu semuanya dulu adalah wilayah kaum muslimin, dikuasai oleh khalifah namanya Umayyah dan Abbasiyah. Ada dua khalifah terkenal, tidak terlupakan, termasuk kalangan musuh pun selalu mencatatnya dalam buku sejarahnya, yaitu Khalifah Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa maju dan berjaya? Karena yang pertama, dia memimpin penuh dengan nilai-nilai kenabian. Sidik, pemimpin itu jujur. 2, amanah, pemimpin itu dapat dipercaya. 3, tabligh, pemimpin itu pandai berkomunikasi sehingga masyarakatnya tentram, tenang. Kemudian yang keempat, fatonah, itu inovatif, itulah pemimpin. Maka di saat Harun al-Rashid dan Al-Ma'mun, ilmu pengetahuan begitu berkembang sangat pesat. Luar biasa. Banyak kita kenal ilmuwan-ilmuwan. Ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi, ada Hadismi. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan tumbuh di saat Abbasiyah dan juga di saat Muawiyah. Maka Islam kemudian memimpin karena dua pondasi dasar dikuasainya. Ilmu kenabian, syariat Islam, Quran, Sunnah jadi pedoman utama. Yang kedua, tidak menghilangkan, menafikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia tidak menolak ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi dia gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun negerinya, untuk memajukan masyarakatnya, sehingga menjadi masyarakat yang kuat secara ekonomi, disegani oleh bangsa-bangsa lain, kuat secara politik, dan juga kuat secara persenjataan. Sehingga wilayahnya sampai jauh dan sangat luas sekali. Nah, hadirin sekalian, belajar dari itu, maka mari anak-anak kita didik dengan dua hal tadi. Satu, didik dengan karakter, masukkan nilai-nilai kenabian. Seperti hanya para pemimpin masa itu menggunakan nilai-nilai kenabian untuk mendidik dirinya dan keluarganya, masyarakatnya, sehingga menjadi masyarakat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia suruh belajar ilmu pengetahuan dari manapun datangnya. Belajar ilmu pengetahuan, ilmu dunia, teknologi, komputer, fisika, kedokteran, ilmu falak, boleh belajar kepada siapa saja. Boleh belajar termasuk kepada orang yang kafir, orang non-muslim pun boleh. Karena dalam rangka untuk memajukan negeri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi ingat, dasarnya, basicnya, agamanya bagus dulu. Jujurnya dia dapat, amanahnya dia dapat, pandai komunikasi dia punya, dan inovasi-inovasi dia miliki juga. Dan semuanya dibungkus dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu dan teknologi yang dikuasainya semua akan dimanfaatkan demi kemaslahatan umat karena dia paham untuk apa hidup ini. Oleh karena itu di akhir khutbah ini, hadirin sekalian, mari sama-sama kita renungkan Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-103. Yang berbunyi, wa'tasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu. Kata Allah, berpegang teguhlah kamu semua pada tali Allah. Jangan bercerai-berai. Dua tadi pondasi yang menjadi kuat bukan karena dua itu. Orang beriman dan ilmu pengetahuannya tinggi, tapi kurang yang satu, yang ketiga ini tidak akan kuat, yaitu ketika dia bercerai-berai. Maka ketika organisasi-organisasi Islam di Indonesia ini, apapun backgroundnya, mau dan dengan ikhlas lapang dada mau bersatu untuk tujuan yang sama demi kejayaan dan kemuliaan Islam, maka akan menjadi kuat. Dan ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang
berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah bercerai-berai. Maka ada seorang tokoh yang tidak perlu saya sebutkan ketika dia mengatakan bahwa ketika dua organisasi besar di Indonesia ini, Muhammadiyah dan NU itu bersatu memimpin Indonesia. Hadirin sekalian, demikian khutbah singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya dan juga untuk hadirin sekalian. Ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Dan mari kita akhiri khutbah ini dengan berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan kaum muslimin, tetapkan iman kita dan juga keluarga kita, terima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini dan jadikan kita sebagai orang-orang yang menang spiritual, menang emosional, menang intelektual, dan menang secara umum, kemenangan dunia untuk kemenangan akhirat. Dan mudah-mudahan anak cucu kita juga dijaga oleh Allah menjadi penerus terbaik dari keluarga kita masing-masing dan juga penerus terbaik untuk bangsa ini. Karena hari ini adalah milik kami orang-orang yang usianya 50-60 tahun sedang memimpin. Tapi 20-30 tahun ke depan adalah milik Anda semua. Yang hari ini usianya 20 tahun atau 25 tahun atau masih 30 tahun. 30-20 tahun ke depan adalah milik Anda. Anda adalah pemimpin masa depan, maka persiapkan dengan baik, bekali iman Islam yang bagus, nilai-nilai kenabian, ilmu yang cukup, dan semangat untuk bersatu sesama kaum muslimin yang kuat, sehingga ke depan kaum muslimin akan memimpin Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in wardu'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zulamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qara'ana wa zakatana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aidinal faizin minal aidina wal faizin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh jamaah masjid-masjid Sebangun Jiwa Timur, alhamdulillah diinformasikan amal jariah Bapak Ibu semuanya pada kesempatan pagi hari ini adalah Rp9.700.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Iki mboten sakuran model iki. Mboten.
ranting. Memang padat. Diinformasikan kepada jamaah panitia pelaksanaan kegiatan sholat Idul Fitri pagi hari ini mendapati ada satu HP yang tertinggal. Kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat di Bangun Jawa Timur ini, khususnya di lapangan Kalipucang, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Semangat kita lanjutkan ibadah di bulan-bulan Syawal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.